Menurut saya pribadi ya. Iya benar. Tapi nanti balik lagi ke teman-teman. Kalau buat saya pribadi, nggak ada yang istilahnya yang bagus kok buat teman-teman yang jadi penyalahguna. Iya benar. Nah, saya udah pernah di situ, artinya sekali hidup di situ, 90%-nya akan berperilaku negatif, mulai meresahkan keluarga minimal. Jangan kita bicarakan selama ini kan orang yang sakit, gua kok ngapain lu yang ribut? Iya benar. Yang punya duit gua kok. Benar, Kalau benar. masuk penjara pun gua yang nanggung kok, ngapain kalian ribut? Nah, Itu lebih ke ego, ego. keegoan diri Nah, dia ya. itu ego. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kota Hitam Podcast. Pada kesempatan malam hari ini, saya kedatangan tamu jauh yang langsung dari Padang ya, Gindo ya. Romi. Thank you. Apa kabar bro? Sehat bro? Sehat bro. Mantap. Alhamdulillah. Kapan datang di Batam bro? Kemarin, Kemarin ya, siang ya. siang kemarin. Sulit nggak sekarang perjalanan dari Padang ke Batam ini bro? Kalau perjalanannya enggak, cuman memang ada beberapa yang harus disiapkan Ada beberapa yang harus disiapkan. ya? Memang harus disiapkan kayak PCR, Benar. syarat-syarat untuk penerbangan, terus vaksin segala macam. Paling itu aja. Benar. Terus mentaati prokes ya. Prokes. Oke. Ya sekarang ini memang agak-agak sulit ya untuk traveling kemana-mana gitu. Ya, benar. Jadi misinya ke Batam ini jalan-jalan atau ada Ada tugas. Ada tugas, ya. Nanti ya kebetulan ada tugas dari dibilang dari kantor. instansi tempat bekerja Ya, mungkin dari instansi. bisa dibilang seperti itulah ya. Anak-anak sehat bro? Alhamdulillah sehat bro. Mantap. Jadi buat kalian yang mengenal sosok Romi ya, dia udah lama juga. Dulu sempat di Batam juga bertualang, bukan bertualang lah, berkarir ya. Berkarir Di menyambung hidup. hidup. Di mana kan dulu di YBTDB ya, yayasan ya. Yayasan HIV. Yayasan Peduli HIV/AIDS dan Dampak Buruk Narkoba Berarti udah lama juga Pak nih gini. di Batam. Enggak, maksudnya bergelut di bidang-bidang narkoba, penyakit masyarakat. Fokus bergelut di situ 2005 akhir. 2005 akhir ya. 2005 akhir ya. Jadi sampai sekarang udah 2020 berarti sekitar 15-16 tahunan lah. 16 tahun. Ya cukuplah pengalamannya untuk apa. Jadi sekarang ditempatkan kembali ke back to basic ya, Padang ya. Iya, di Padang. Padang ya. Tepatnya di Lapas Muaro. Lapas Muaro ya. Pada kesempatan kali ini saya nggak akan banyak bercerita tentang masalah apa yang terjadi di lapas. Kita mau bercerita-cerita ringan aja masa lalu yang pernah dijalani seorang Romi ya. Metamorfosanya dari seorang yang bisa dibilang ya sama lah kita dulu ya kan. Maksudnya tuh sama-sama di jalan juga, bla 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 juga, bla bla bla, dan akhirnya mencapai satu titik di mana dia bisa menemukan suatu perjalanan hidup yang memang sangat bermakna sekali ya. Banyak membantu orang juga ya gini ya. Banyak. Kalau itu indikatornya tentu kalau orang merasa terbantu mungkin ada. Ada ya. Jadi di Padang udah dari tahun 2019 sampai 2000, udah 6 tahunan 6 juga tahun. ya. Berarti semua keluarga udah pindah ke sana. Semua sekarang udah pindah. Udah pindah ke sana ya. Tapi tetap dong portabelan dari Padang ke Batam kemana-mana lah gitu. Enggak juga. Enggak mesti sih, enggak selalu. Gitu ya. Mantap. Sukses kawan, sukses. Jadi untuk saat ini fokus di rehabilitasi kawan-kawan pecandu narkotika yang pengen survive, yang pengen yang udah punya niatan pengen berhenti. Ya, kita coba untuk sama-sama sih istilahnya kita bantu dia, kita pun terbantu. Sama-sama merangkul lah ya. Iya, sama-sama merangkul. Ya, karena untuk saat ini memang berperang melawan narkoba itu memang sangat digalakkan di mana-mana. Ya. Karena ibaratnya hidup tanpa narkoba itu jauh lebih baik, lebih indah. Jauh lebih indah, benar banget. Ya. Coba saya mau cerita atau saya mau pengen tahu lah, mungkin orang-orang di luar sana juga pengen tahu sedikit rumit permasalahan dengan orang-orang yang sedikit banyak kan si Romia udah jumpa sama beberapa orang yang memang mungkin udah kecanduan atau udah seperti ini seperti itu. Seperti apa sih untuk pesan moral untuk orang-orang di luar sana, anak-anak yang mungkin baru mulai gitu, apa yang harus dilakukan gitu. Jangan sampai nanti
ruangan tempat rehabilitasi yang mengakhiri gitu. Jangan sampai Bener, ke sana. ya. Apa sih kiat-kiatnya? Ya, mungkin yang paling dihindari sekarang tuh yang justru dominan itu kan tren. Tren ya, Tren. gaya hidup ya. Gaya lifestyle hidup. ya. Jadi Oke. kita bisa masuk ke lingkungan satu kelompok, kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang mereka senengin. Benar. Nah, itu yang paling. Jadi Benar. buat teman-teman, buat istilahnya adik-adik ya lah yang mungkin ya tren sih tren, tapi nggak harus pakai narkoba. Ya, tren nggak harus pakai Nggak harus narkoba. pakai Ya. narkoba. Karena itu mungkin bisa dibilang yang kita lihat selama ini itu hanya sesaat aja mungkin ya. Ya, Kak, ini kalau cerita pengalaman, Bro ya. Iya. Pengalaman Oh iya, mungkin bagus ceritakan Ya. pengalaman juga. Ini Kan berangkat kan ini Bener. bukannya buat kalian di luar sana, seseorang itu harus berpengalaman dulu, bukan harus berpengalaman. bukan kita nyuruh kalian berpengalaman. Bener, juga, Pak. bener. Maksudnya Ya, pernah di sana tapi nggak lama kali akhirnya sadar Ya, dan bener. kembali ke jalan yang benar gitu ya kan. Coba ceritain sedikit Ya. gimana gitu. karena dasarnya saya bergabung dengan teman-teman di rehabilitasi Ya, karena memang dulunya saya jadi mantan pecandu. Dulunya saya pecandu. iya benar. Makanya di istilah di dalam rehabilitasi itu ada konselor edik. Benar. Edik itu kan kecanduan. Jadi saya Edik, sebagai ya. konselor yang dasarnya itu memang dari pecandu. Makanya Benar. kita melakukan pendekatan dengan Iya. teman-teman itu lebih gampang karena kita udah pernah ngalamin. Iya, Nah, iya. berbalik dari situ awalnya memang saya sendiri memang dulunya sebagai seorang dengan tanda kutip ya, memang saya orang Iya. orang bejat, udah Iya, saya bilang benar. orang bejat udah. Benar. Karena nggak ada istilah yang lebih bagus yang harus dikasih ke teman-teman itu yang menurut saya pribadi ya. Iya benar. Tapi nanti balik lagi ke teman-teman. Kalau buat saya pribadi nggak ada istilah yang bagus kok buat teman-teman yang jadi penyalahguna. Iya benar. Nah, saya udah pernah di situ, artinya sekali hidup di situ 90%-nya akan berperilaku negatif, mulai meresahkan keluarga minimal. Jangan kita bicarakan selama ini kan orang yang sakit gua kok ngapain lu yang ribut? Iya benar. Yang punya duit gua kok. Benar, Kalau benar. masuk penjara pun gua yang nanggung kok. Ngapain kalian ribut? Nah, Itu lebih ke ego, ego. keegoan diri Nah, dia ya. itu ego. Benar. Tapi pada dasarnya teman-teman pecandu itu makanya muncul itu karena memang rasa sugestinya itu. Iya benar. Jadi dia merasa benar dengan apa yang dilakukan, dia nggak mengganggu orang lain, dia nggak merugikan orang lain. Benar. Jadi berpikirnya kan seperti itu. Oh gitu. Nah, jadi berangkat dari situ saya dulu ya mungkin kalau bagi yang kenal dengan saya kurang lebih 16 tahun hidup di Batam Iya. hancur Hancur. saya jujur hancur. Tapi memang kembali, tapi memang bro yang di luar sana, seandainya kalian memang udah terjerat atau udah mulai masuk ke dunia seperti itu kontrolnya memang diri sendiri ya. Ya, Orang lain hanya bisa mengingatkan Bener. atau bisa menasehati aja kembali ke diri Ya. sampai di mana gitu. seperti apapun lah istilahnya sekarang ini 10 kali, 100 kali, 1000 kali pun dia masuk rehabilitasi. Benar. Kalau dari dirinya enggak, Iya. kemungkinan itu tetap akan kecil. Iya. Tapi kalau dari dirinya sendiri pengen berhenti, rehabilitasinya hanya membantu. fasilitas. Hanya membantu, Nah, memfasilitasi aja ya fasilitas. kan. Ya benar. Jadi memang kalau dilihat sekarang itu memang miris sekali ya. Ngeri, miris. Lihat kaula muda. Dulu di saat kita muda, ya Benar. kita merasa tua ya. Udah tua ya. Di saat kita muda dulu melihat jangki-jangki, melihat orang seperti itu kok kayaknya mana gitu, keren gitu ya. Keren, bener. Tapi di saat usia udah mulai naik, kayaknya kita kasihan lihat orang kayak gitu. Bener. Iya. Kasihan mereka yang udah masih di cover sama orang tua, Benar. apalagi mirisnya masih sekolah gitu, Iya. udah mulai masuk ke dunia seperti Iya. itu ya kan? Ujung-ujungnya minimal, paling kecil kriminal yang dilakukan dia menipu keluarga. Benar. Mulai mencuri benda-benda kecil yang ada di rumah. Ya intern dulu lah. Intern pasti, Ah, pasti. Benar. Nah, itu karena rasa ketergantungan itu tadi. Iya benar. Jadi- Dia udah nggak bisa bendung lagi ya. Ya, nah cuman sekarang ada istilah yang lebih harus bisa teman-teman pahami semua. Rehabilitasi ini bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun. Terus bisa dinyatakan sembuh. Gitu ya. Seumur hidup. Seumur hidup benar. Jadi pemulihan itu jangka waktunya itu seumur hidup. Benar. Karena satu saat akan ada istilah sleep atau relapse, akan bisa pakai lagi. Tergantung dia membentengi dirinya itu seperti apa. Apakah dia cepat terbentur masalah terus dia
balik lagi ke lingkungan, mencari solusi. Nah, itu dia. Benar. Makanya sekarang ya terus terang selain niat, ibadah sih yang benar. Yang mendekatkan diri ke Sang Pencipta lah. Sang Pencipta lah. Karena memang apa saja masalah di muka bumi memang solusi yang paling tepat dan yang paling itu memang itu. Kalau dulu orang nasihatin kita juga nggak ngeh gitu. Iya. Itu mungkin lebih dia atau cerita-cerita lama. Ya. Tapi setelah kita merasakan di fase-fase yang memang kita sulit atau apa, kita mendekatkan diri itu memang terasa lebih agak plong gitu loh. Ya. Benar kan? Benar. Iya seperti itu. Tapi pasti satu saat si pecandu, siapapun itu, pasti dia akan datang titik jenuhnya pasti ada. Pasti ada. Mungkin di saat titik jenuhnya itu datang dan dia udah nggak bisa lose control, itu yang menyebabkan dia itu nggak bisa untuk kembali seperti semula karena dari faktor dalamnya udah itu mungkin seperti itu mungkin ya. Ya, tapi tergantung juga pas titik jenuhnya itu peran keluarga ini penting, Bro. Oh gitu. Peran keluarga, peran lingkungan ini yang paling berperan penting. Kalau seandainya, ini kalau kita berandai-andai, kan nggak mungkin semua keluarga tahu dan memahami kondisi si anak itu di saat dia itu udah menjadi seorang pecandu atau siapa. Bener. Kan keluarga nggak semua jeli atau nggak semua bisa melihat perubahan kondisi anak itu. Berarti kita cerita tentang ciri-cirinya nih. Ya untuk pemirsa atau untuk yang melihat video ini di luar sana kan mungkin agak terbantu juga mungkin awam atau orang di luar sana bapak-bapak sana awam melihat kondisi anaknya. Anak aku kok udah jangki gini ya, oh mungkin dia di luar dan merokok. Pasti kan solusinya pasti kan pikirannya mindsetnya seperti itu aja. Benar. Oh anak aku merokok nih di luar nih atau minum alkohol nih makanya dia kurus. Benar. Padahal sebenarnya si anak ini udah lebih dari itu. Gitu. Benar. Nah itu seperti apa gitu? Jadi mungkin ada sekilas garis besarnya saya ceritain. Iya. Ini kita ngupasnya bukan detail-detail. Bukan ya. Kalau kita detail mungkin Anda bisa langsung ke websitenya BNN. BNN bisa. Yang kita akan taruh di link deskripsi di bawah ini nanti. Oke. Jadi dia kan narkoba ini jenisnya ratusan, Bro. Benar. Banyak banget. Benar. Tapi yang paling dominan yang biasa dipakai kan mungkin ganja. Benar. Ekstasi. Benar. Sabu yang paling dominan. Benar. Sekarang yang paling banyak pakai itu kan sabu. Benar. Jadi buat orang tua di rumah yang paling bisa dilihat secara kasat mata itu kapan si anak keluarga kita itu terindikasi jadi pengguna. Iya benar. Pertama itu dia melakukan aktivitas yang di luar kebiasaan. Contoh, anaknya malas. Anaknya biasa-biasa aja, tahu-tahu jadi rajin. Oh, seperti itu. Tahu-tahu jadi rajin. Nah, kita sebagai orang tua nih kadang-kadang nih, anakku sekarang rajin, ditambahin uang belanja. Bangga gitu ya. Padahal dia nggak rutin, tapi sekali 3 hari, sekali 4 hari, nggak tahu nih, nggak biasa nyuci piring sampai nyuci piring. Nggak biasa disuruh ke kebun, jadi ke kebun. Nah, terus ciri-cirinya lagi dia berkeringat. Jadi dia aktif gitu ya? Aktif, bener. Dia karena sifatnya stimulan. Oh gitu. Stimulan itu dia lebih jadi stimulus, jadi semacam doping lah mungkin mereka bilang. Benar. Jadi efeknya satu lagi berkeringat. Iya. Terus yang bisa dilihat biasanya si pengguna sabu itu giginya itu atau gerahamnya itu refleks dia akan krek. Oh, seperti kayak mengunyah sesuatu. Ya. Krek gitu terus. Ya, nah, benar. satu lagi nggak mau makan. Oh gitu. Nggak mau makan. 1 hari itu nggak mau makan, 2 hari nggak mau makan. Oh gitu. Yang paling bisa dilihat nggak bisa tidur. Oh gitu, susah tidur ya? Dia nggak bisa tidur. Dia tuh memang zatnya itu bersifat stimulan, dia harus beraktivitas terus. Oh, dia harus aktif terus gitu ya. Terus. Oh, seperti makanya itu ya? kalau kita lihat anak nggak biasa nyuci pakaian nih, tahu-tahu rajin. Nah, kita sebagai orang tua, anakku lo udah rajin, kasih belanja. Benar. Dikasih jajan lebih terus dia belanja lagi. Nah, maunya ke situ. Pakai lagi, belanja lagi, pakai lagi gitu ya. Uniknya gini, Bro. Kalau kita dulu orang tua kamu mabok ya. Alkohol aroma mulut kecium. Ketahuan dong, langsung kecium dong. Nah, pulang langsung kecium dong. Kalau si anak menghisap ganja, ketahuan. Efeknya dia ketawa-ketawa, matanya bengkak, merah. Benar. Nah, itu kita bisa ngelihat atau di kamar pas kita datang ke kamar ketemulah semacam tembakau, kertas-kertas itu kan kasat mata. Iya, benar. Nah, sekarang yang sabu ini justru rumit.
aroma mulut nggak ada aroma alkohol, Benar. mata nggak merah. Benar sekali. Ya. Nah, jadi pesannya sama orang tua, ya mungkin sesekali bisa datang ke mana? Ke kamar anaknya, sesekali ngecek. Ya, itu memang yang harus dilakukan oleh para orang tua di luar sana. Nggak boleh membiarkan mentang-mentang anak ini udah dikasih fasilitas kamar pribadi. Bener. Terus kamar itu di siren atau dikunci atau digembok dia aja dengan aktivitas di dalam itu dia nggak ngerti. Itu memang harus dicek. Iya. Nah, sekarang orang tua lemah gitu. justru berbalik gini, Bro. Kalau dulu orang tua kalau datang teman ke kamar kita, kamar dikunci udah jelas ini ngapa-ngapain. Iya, benar. Sekarang kebalik. Aha. Justru kamar dibiarin terbuka. Oh, gitu. Oh, seperti itu. Karena dia tidak menimbulkan bau, Dia tidak menimbulkan tidak menimbulkan aroma-aroma yang aneh, nggak ada. Benar. Karena dia ritual, dia menggunakan alat. Iya, benar. Nah, paling bagi orang tua yang mungkin punya rasa curiga sama anak, keluarga atau siapapun, datang ke kamar, periksa. Kalau saya tetap bilang terus, Bro, bilang sama keluarga itu, kalau ketemu sedotan. Iya. Kalau saya bilang Pitek gitu. si Gindo ini pasti ngomong sedotan nih. Iya. Nah, karena senjatanya itu sedotan aqua atau Iya. minuman gelas kan. Iya, benar. Nah, itu terus satu lagi botol minuman apakah itu larutan Benar. segala macam. Yang penting ciri-cirinya cuma itu. Pokoknya udah ada koleksi benda-benda yang seperti itu. Seperti itu. Yang penting ketemu botol, apakah itu botol minuman gelas, minuman tindeng, apapun. Nah, macam gitu. terus dibolongin 2 biji di atasnya. Saya berani bilang positif. Itu udah ada aktivitas itu. Ada, di berarti rumah ada gitu itu. ya. Nah, jadi makanya orang tua sekarang, Pak, anak saya nggak pernah loh di rumah tuh dia pintunya kebuka aja, Iya. kamarnya dia diduduk di kamar sama teman-temannya dia ngobrol-ngobrol Iya. aja, karena dia memang silent, Iya, benar. memang diam. Jadi tinggal duduk di pojokan, pakai berkrok-krok, udah Iya. taruh simpen. Benar. Asap nggak ada, dia ngerokok biasa. Datang si ibu ngeliat tuh si bapak ngapain kalian? Nggak ada om, Iya. ngobrol om. Gitu benar. Alat buat ritual tinggal nyimpen aja sini. Benar. Jadi secara fisik boleh dilihat, yaitu tadi pertama makan nggak mau, Iya. terus nggak bisa tidur, Beraktivitasnya over. terus dia beraktivitas over aktivitasnya, terus biasanya gerahamnya ini mulutnya ini begini-gini terus. Nah, Pokoknya buat para orang tua di luar sana udah agak lain logat anak dari yang biasanya, itu udah patut dicurigai. Ya. Kalau memang nggak tahu atau pengetahuannya nggak sampai di sana, YouTube sekarang banyak. banyak bener. Yang mengedukasi tentang narkoba sekarang juga Banyak. udah banyak, nggak seperti dulu lagi. Jadi jangan berbangga hati kalau seorang anak itu udah rajin bekerja. Ya, tapi rajinnya dalam konteks seperti tadi itu kan udah berlebihan. Dia kan aneh, gitu ya. imbasnya nanti hari ini dia aktif, Mhm. mau nyuci piring, mau beres-beres rumah, mau nyuci pakaian, tahu-tahu besok bius habis, reaksi habis, tidur tepar, 2 hari 3 hari tidur, Bisa nggak bangun-bangun. gitu nggak ya. bangun-bangun, karena itu tenaganya itu terforsir habis kan, Benar. baliknya ke situ. Ya makanya saya bahas yang ini juga di sini. Siap. Karena orang di luar sana, orang tua Bener. karena itu banyak yang minim pengetahuan, makanya Ya. sering kecolongan sama anaknya, bro. Terus terang nih bro, ini ngebet pengen pas datang ke Batam, yang kepikir pertama Black Box Armando bicara, karena ya kami lah, kalau saya lah secara pribadi cuman punya mulut satu, Benar. buat ngasih tau orang banyak, Benar. ya kan? Ya siapa tahu juga video ini walaupun di saat ini atau seminggu ke depan nggak ditonton, kan ini jejak digitalnya nggak bakal hilang nih kalau nggak saya Ya. take down ini video kan. Siapa tahu bisa mengedukasi Bener. para orang tua. Itu juga. dia. Mungkin orang tua milenial dia mungkin nggak tahu. Itu dia. Tapi orang-orang tua yang dalam tanda kutip orang tua yang memang pengetahuan tentang Bener. ini, yang dibohongin terus sama Ya. anaknya, minta uang SKS, minta uang kuliah, minta uang gini kan, semacam kayak kerjaan kita dulu ya. Nah, minta uang ini, minta uang itu, Ya. dia kuliah di suatu tempat yang berbeda Bener. dengan domisili orang tuanya, Ya. ternyata aktivitasnya begitu pulang, anak aku gini, kok anak aku gini, orang tua mau bertanya sama anaknya, otomatis dong anaknya nggak akan jawab Ya. apa yang terjadi. Kadang-kadang lebih emosian dia, Ya, lebih nyorot dia kalau nyolot ditanya. dia, kan? bener. Benar. Itu yang mirisnya sekarang tuh. Nah,
Sekarang yang jadi tanda tanya atau jadi tanda kutip itu ini nggak selesai bro, sama BNN aja nggak selesai, sama kepolisian aja nggak selesai. Kalau semua kita tidak saling merangkul, tidak saling bekerja sama, ya nggak akan terputus. Benar. Karena ini jaringan memang sangat-sangat hebat. Nah, setahu saya belum ada satupun negara di dunia ini yang berhasil memberantas atau memberantas habis gitu ya. Ada. Belum. Karena ini memang maksudnya si A ke si B, bener. C. Dia semacam multi level marketing. Iya, MLM gitu kan? Ya, seperti itu. Dari satu ke bawah. Yang di sininya nongkrongnya ke sana, udah berarti sana nambah lagi. Yang ini nongkrong sini nambah lagi. Kena gigit, gitu ya. Benar. Ya, seperti itu. Jadi ya itu tadi sekarang ini memang agak ngeri-ngeri juga ya, punya anak laki-laki juga ngeri. Dulu punya anak laki-laki aja yang ngeri. Sekarang malah punya anak perempuan yang juga ngeri sedap gitu. Risikonya sama besar. Ya, gitu. Ya itu tadi tren. Gaya hidup kalau nggak make lu nggak gaul. Nggak gaul, benar gitu. Nah, itu terus teknologi semakin canggih. Ya, mereka bisa aksesnya itu mereka cerna bukan yang positifnya, yang mereka cerna itu negatifnya kan. Terus yang produksi pun mereka melihat perkembangan teknologi, perkembangan dunia kayak dulu lah. Kalau kita lihat dulu yang taunya cuma alkohol, ganja. Benar. Atau teman-teman pengguna heroin, putau. Benar. Itu kan kelihatan secara fisik. Benar. Semakin lama si produsen berpikir, benar. Apalagi sih jenis yang dibikin yang bisa silent, yang lebih halus lagi, yang lebih cantik lagi, yang lebih cantik lagi. Iya benar. Tapi menghancurkan. Benar. Jadi tetap ya teknologi berjalan, mereka pun berpikir. Makanya belum ada satupun negara yang berhasil memberantas habis. Siap. Ya kayak sekarang sabu kita lihat datang tahu bro siap. Kita ngeliat dia asik aja, biasa aja. Emang itu. Nah kalau kita secara orang awam nggak tahu perkembangan ciri-ciri fisiknya. Benar. Nah jadi itu yang jadi catatan. Memang kita ini nggak bisa stay, ilmu kita itu memang harus diupdate. Harus. Walaupun ilmu yang baik, ilmu yang mencerna yang mempelajari tentang hal-hal yang ini, kadang-kadang memang perlu ditambah juga pengetahuan kita sedikit. Makanya saya senang sekali bisa Bro Armando untuk bisa terlibat sharing lah. Kita ngobrol seperti di kedai kopi sejauh manapun ini manfaatnya saya yakin ini sangat bermanfaat ya, karena itu tadi BNN nggak punya akses terlalu banyak yang mungkin orang mengakses. Yang ada di BNN itu beritanya penangkapan kan. Benar. Berita di kepolisian penangkapan lagi. Yang rehabilitasi, yang ciri-ciri pemakainya seperti apa, jadi preventifnya mungkin masih kita anggap bukan minim sih ya, tapi kurang menyebar. Iya, kurang mensosialisasi. Iya, kurang sampai ke seluruh pelosok. Makanya dengan bicara, waduh senang banget nih bisa ngobrol sama. Ya makanya karena udah sekian tahun Mas Indonya, si Rominya kerja di sana itu sedikit banyak udah tahu lah ya. Walaupun nggak 10 sampai detil-detil itu nggak tahu kan, banyak juga ini yang di sini. Ini kebetulan ini sekarang di mana? Di saya sekarang atau di lapasnya atau di mananya ini? Di BNN-nya saya kan konselor adiksi. Cuman untuk 2 tahun ini saya dipercaya untuk membantu teman-teman di lapas atau narapidana yang tersandung masalah narkotika. Jadi sekarang Kementerian Hukum dan HAM itu membuat satu program di lapas untuk bisa dibuat program rehabilitasi untuk para pengguna atau penyalahguna. Jadi saya dilibatkan di lapas Muaro Padang. Lapas Muaro Padang ya. Oke, buat kalian di daerah Sumatera Barat dan sekitarnya, kalau ada indikasi-indikasi yang mengatakan saudara dekat atau kerabat saudara atau ponakan segala macam, ya bisa dihubungi nanti Romi. Siap. Kita taruh juga nanti nomor WA atau Instagram. Boleh, siap. Ya. Ya, artinya biar bisa sekedar tanya jawab. Boleh. Q&A lah. Ya, Q&A. Ini daripada berlarut, kasihan juga, Bro. Bener. Kalau dulu kita jujur, kalau dulu itu kita memang lihat jangki itu wow. Nongkrong sana sini keren, Bro. Gini. Tapi sekarang ini miris.
miris dalam arti kata itu belum nikah, belum punya anak, terus sudah harus direhab dan bisa dibilang kategori mending, Bro. Ada lagi yang berparah. Ada yang umur 60 tahun. Wow. Ada yang umur 50 tahunan. Maaf. Mungkin ada yang kondisi fisiknya juga tidak seberuntung teman-teman yang normal, tapi ya itu tadi. Ada ya yang maksudnya dalam kutip kondisi fisiknya yang nggak normal masih Ada. segitu Ya itu pengaruhnya segitu ngerinya ya. Pengaruhnya. Ya, sekarang malah anak SMP udah pakai. Nah, satu yang harus saya ingatkan buat teman-teman yang masih pakai nih atau baru coba. Siklusnya dari coba-coba, pengguna, pengguna aktif, penyalahguna, pasti ujung-ujungnya, saya berani bilang pasti ujung-ujungnya jadi bandar. Pengalaman pribadi nih. Benar. Karena kenapa? Ketika kita beli sabu lah 200.000, sampai kapan kita mau beli? Sampai kapan kita sanggup beli? Benar. Apa penghasilan kita 200.000? Nah, ini saya potong sedikit bicaranya. Ini kemarin baru-baru dengar kasus ini seorang selebritis juga. Yang nggak perlu kita sebutkan inisialnya, mungkin pemirsa di sana udah pada tahu juga. Bener ya. Itu sekarang lagi tren cara makai dengan gaya yang kayaknya ini ekstrim, dibilang ekstrim. Katanya dia melihat dari luar negeri sana seperti itu. Itu tren baru atau memang udah lama tapi baru ketahuan aja? Itu gimana sih pengetahuan Bro Romi itu? Kebetulan saya juga nggak terlalu mengikuti yang itu ya. Cuman dengar-dengar cerita itu di luar wajar sih sebenarnya. Di luar wajar ya. Itu mungkin atau coba-coba eksperimen. Mungkin bisa jadi. Mungkin bisa jadi. Soalnya kalau teman-teman pecandu putau biasanya dia nyipek atau nyuntik itu di sini, lama-kelamaan dia abses, bengkak, dia nggak dapat jalur lagi, bisa ke sini, bisa dimanapun ada urat, dia akan di situ. Iya, benar. Jadi dia bereksperimen mungkin. Bereksperimen ya. Jadi sampailah di tempat-tempat yang tidak semestinya. Iya, tidak semestinya. Aku juga dengar beritanya kaget sampai segitunya gitu. Ya. Apakah dia udah puas dengan apakah dia tidak puas dengan cara diisat saja harus masukkan ke dalam tanda kutip itu lubang itu ya kan anus ya kan? Iya. Aduh aku kok makin miris saja Indonesia gitu. Kok makin kita lanjut yang tadi, Bro. Ya, siap. Jadi ini pengalaman pribadi, terus saya juga kebetulan banyak ketemu dengan teman-teman yang awal-awalnya jadi pengguna, akhirnya jadi pengedar. Iya. Karena begini, untuk menutupi kebutuhan pakai seseorang penyalahguna, pecandu, benar. Dia lakukan apa saja. Iya. Mungkin itulah yang mulai maling secara internet. Iya. Barang-barang di rumah, keluarga dulu. Nipu-nipu teman-teman. Benar. Kalau dia nggak punya nyali untuk maling, ngerampok segala macam, nah si bandar, ini nih triknya si bandar nih. Si bandar biasanya dia akan bilang, kayak saya, bro, belanja dong bro. Buat siapa? Buat gua nih. Belanja. Terus nanti ada teman lagi, titipin lah dong, bro, belanja dong bro. Yang si bandar lama-lama bilang, lu jangan sering-sering kayak gini deh. Kenapa? Jangan sering ibaratnya jangan sering datang. Proyek thank you gitu. Maksudnya gini. Jangan sering datang. Ya, kamu stop. Kenapa? Nggak enak sama orang luar ngelihat lu sering datang sini segala macam. Udah, sekarang gini. Stop. Lu pegang sekian biji, sekian paket. Yang ini buat stok pakai lu nih. Iya. Yang ini store. Iya. Benar. Nah, si pecandu ya mending dong daripada beli. Iya, benar. Akhirnya apa? Ya udah. Ambil. Jadi seperti itu ya. Nah, mulai dia promosi. Jaringan. Bro. Ada nih bro, bagus. Nanti kalau apa-apa bilang ya. Iya. Akhirnya kecanduan. Ada dapat duitnya. Benar. Dapat selisih penjualan itu kan. Benar. Dapat bahan pakainya. Iya. Itu siklusnya akan seperti itu. Jadi nyelam minum air lah. Bener. Maksudnya dapat free pakai, dapat duit lagi. Dapat duit lagi. Iya benar. Jadi itu tadi cara marketingnya itu memang benar. Yang susah mungkin memutus tali rantai itu ya. Itu paling sulit. Ya. Nah makanya memang harus dibutuhkan keterlibatan semua pihak sih bro. Semua pihak. Semua pihak bro.
kadang-kadang ada orang tua yang dia tahu anaknya terindikasi pakai, tapi karena ini dianggap aib, disimpan, Iya, didiamin. Kadang-kadang ada orang tua yang terlalu kasihan lihat anaknya, udahlah dibeliin, dikasih segala macam. Ya. Bahayanya nanti jadi ODGJ. Ada efeknya sampai ke situ, bro. Oh gitu ya, ada ya. ODGJ ada. Karena disapok sama orang tuanya itu. Enggak, maksudnya karena pemakaian dia tadi tuh. Oh, Akhirnya ya ngomong-ngomong sendiri, ODGJ lah. benar. Putus ya kan, karena ya, yang narkoba ini menyerang sistem saraf pusat manusia. Saraf pusat ya otak. Jadi kalau sering masuk, racun ya akhirnya bisa jadi itu tadi, ODGJ. Nah, gitu. Ini memang buat pemirsa di luar sana yang memang Indonesia ini udah termasuk darurat. Ibaratnya kalau seperti Gunung Merapi udah siaga 1 ya. Iya kan? Jadi memang butuh kerjasama dari semua Benar. pihak. Ya. Kerjasama dari semua pihak. Bukannya kita serahkan ke BNN saja atau ke polisi saja atau ke orang-orang yang berkompeten di bidang ini aja. Kita memang semua harus saling Jadi merangkul. sekarang harus dipahami lagi. Kalau anak pecandu, jangan takut untuk berdiskusi, berkonsultasi dengan pihak-pihak yang benar-benar berkompeten. Nah, kadang-kadang ini juga gini. Ada juga yang aku dengar sepelintiran orang-orang yang ngomong, gimana ya caranya ya untuk mengakui nanti ditangkap. Ya, makanya Nah, di itu Undang-Undang 35 itu ada dijelaskan. Undang-Undang 35 tahun 2009 itu dijelaskan tentang narkotika itu dijelaskan. Setiap pengguna penyalahguna itu berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis sebenarnya. Nah, sekarang permasalahannya orang tua kadang-kadang takut. itu bukan kadang-kadang, itu kayaknya mayoritas. Ya. Begitu dia pun udah tahu anaknya terindikasi pemakai, dia nggak tahu caranya gimana ya. Nanti kalau aku laporin, apakah anak aku ini nggak dimasukkan ke penjara, kan dia kasihan kan? Enggak ya, bro. Nah, itu. Jadi pengetahuan tentang ini memang harus selalu diupdate. Benar. Memang ada undang-undang yang melindungi hak seorang pemakai yang memang ingin Tapi berubah. tanda kutip ya, penyalahguna ya, bandar. Bukan bandar ya, Bukan bandar ya. Bukan bandar ya. Penyalahguna itu kalau misalnya dilaporin. Datang aja Datang aja ke BNN, Ya. konsultasi. Di BNN itu lengkap semua, kliniknya ada, konselornya ada, psikolognya ada. Gitu ya. Kita datang, Pak, Bu, saya mau bercerita tentang anak saya. Terindikasi begini gini loh. Apa yang harus saya perbuat? Nah, kalau memang udah positif, apa yang harus saya perbuat? Benar. Makanya satu-satunya cara yang untuk bisa membantu teman-teman keluar dari kecanduan itu ya rehabilitasi. Di BNN itu ada divisi atau ada bagian rehabilitasinya. Dan itu tidak akan tersandung masalah hukum. Jadi quote-nya apabila Anda mengetahui anak atau saudara ponakan segala macam yang memang udah terindikasi kelihatan pemakai narkoba, langsung aja BNN. Datang aja. Pasti ada perlindungan. Maksudnya nggak akan dikasuskan Bener. bla bla gitu ya. Ya. Kan? Nah, Ya, sebelum dia tersandung masalah hukum yang sebenarnya. kalau udah tersandung masalah hukum sebenarnya itu udah lain cerita kan. Itu lain cerita, saya nggak berani masuk Ya, ke ranahnya. itu ranahnya. Ada kejaksaan, ada terindikasi keluarganya yang jadi pengguna, datang aja ke BNN. Benar, Free benar. kok. Dan rehabilitasi itu sekarang gratis. Gratis ya. Iya benar. Jadi daripada nggak ada, sebenarnya ada solusi semua. Banyak. Ada solusi Banyak. semua. Cuman orang-orang ini kadang-kadang merasa ya karena minimnya pengetahuan tadi. Benar. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, Bro, saya tidak berbicara tentang siapapun yang jadi pemimpin negara, tapi sekarang justru banyak rehabilitasi yang muncul di berbagai daerah karena presiden punya instruksi dulu rehabilitasi 100.000 pecandu, 200.000 pecandu, Program gitu. program pemerintah. Jadi tidak hanya di BNN. Oh gitu ya. Ada lembaga, Ada seperti lembaga-lembaga yang memang komunitas-komunitas yang ya. fokus untuk membantu kawan-kawan untuk rehabilitasi. gitu Di ya. Batam ini ada, di Sumbar ada, di Pekanbaru ada, semuanya ada. Nah, jujur ini yang aku baru tahu. Karena selama ini sepengetahuan ya yang selalu Cuman BNN. kan BNN lagi kan. Ya. Ada. Ya, Tapi LSM itu ya. ya LSM di bawah naungan Kementerian Sosial. Oh, seperti itu. Nah, jadi makanya
fokus pemerintah, makanya saya sepakat dengan Bro bilang tadi, ini udah statusnya darurat. Statusnya darurat. Makanya tidak hanya BNN saja yang berfokus untuk rehabilitasi. Dinas Kesehatan punya. Dinas Kesehatan udah punya. Dinas Sosial punya. Benar-benar. Sekarang Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM punya. Di lapas pun ada program rehabilitasi. Ya, Jadi makanya fokus. Benar. Kalau dulu orang bicara tentang BNN ya. Jadi orang ya mungkin yang selama ini yang kita dengar di masyarakat itu penangkapan, pemberantasan. Iya, benar. Ya kan? Benar. Dipublish ke publik itu kemarin ketangkap, kemarin kegerebek. Iya. Jadi itu yang jadi ketakutan saat kita tahu ada anggota keluarga Iya, yang terindikasi itu, takut. Nah, jangan-jangan nanti penjara nih. Saya yakin 70-75%, 80%. Saya yakin orang itu takut untuk melaporkan kejadian yang memang dia ketahui, untuk melaporkan anaknya, makanya ya gara-gara itu tadi. Dia takut bermasalah, nanti di penjara, nanti gini, nanti gitu, nanti denda, nanti bla bla bla. Makanya bicara nih, kalau saya bilang nih, teman-teman di BNN support nih, bicara. Itu kita bisa. Artinya begini loh, kita butuh orang-orang yang seperti Armando yang bisa membantu publish untuk pada awalnya edukasi. Pada awalnya kita ini kan bukan fobia atau bukan ikut-ikutan segala macam, orang podcast segala macam. Memang pada awalnya saya buka podcast ini gini. Itu memang tujuannya untuk merangkul para barber benar ya. Itu dasarnya itu. Tujuan saya pertama itu ngerangkul dia, mengedukasi dia seperti apa sih kalau mau terjun di dunia barber. Tapi kan tetap konsepnya edukasi. Ya, edukasi. Nah, semakin kesini ada lagi kayaknya yang memang perlu sekali untuk dibahas gitu. Yang perlu sekali untuk dibahas dan dibicarakan di bicara ini ya kan. Keresahan lah ya. Jadi sekarang ya udah universal lah. Siapa saja asal di sini manfaatnya ada. Asal bermanfaat dan memang bisa mengedukasi untuk mengasih tahu ke orang-orang di luar sana, ya kita bicarakan gitu. Walaupun nanti ya kita kan orang nggak terlalu sekolah juga nggak tinggi, pengalaman juga nggak seberapa. Kalau ada silat-silat kata atau ini kan obrolannya. Itu mohon dikoreksi aja. Nggak usah di komen bla bla bla, nggak usah di bla bla. Ada manfaatnya diambil gitu aja. Jujur saya juga bukan orang bersih kok. Benar. Tapi memberikan manfaat sejauh mana kita bisa berikan. Iya benar. Saya nggak bilang saya orang baik, saya nggak bilang saya orang benar, enggak. Masih banyak cacat saya, masih banyak. Benar. Tapi akan terasa sia-sia seandainya apa yang kita tahu terus kita nggak berikan ke orang lain, sementara kita diam juga gitu ya. Seolah itu kita membiarkan apa yang terjadi di depan mata seperti itu ya kan. Pembiaran jadi kebiasaan. Saya awal juga seperti itu dulu. Saking tingginya minat para barber muda itu, yang kan banyak hari-hari WhatsApp, bang mau akademi ada nggak, mau belajar dong, begini dong. Aku pikir kayaknya memang harus disiarkan dulu atau di broadcasting dulu atau dikasih tahu dulu ke mereka. Bukannya segampang yang mereka lihat itu seperti apa menjadi tukang pangkas gitu. Jadi saya pelan-pelan mengedukasi di sini, mengundang para teman-teman barber yang udah bisa bilang senior lah, bicara di sini bla bla bla. Dan akhirnya juga banyak yang ternyata nggak segampang itu. Bukan kita mematahkan. Benar. Butuh proses. Karena mereka mungkin mikir ini kerjaan instan dan gampang gitu kan. Nah, seperti itu juga BNN ini. Maksudnya selama ini orang taunya kan BNN lagi, artis ketangkap, BNN lagi, ini ketangkap, BNN lagi. Ternyata banyak LSM di luar sana yang menyediakan fokus dengan isu rehabilitasi banyak. Benar. Makanya kita nggak tahu lah kedepannya seperti apa kan. Ya kalau tetap imbauannya kalau ada datang aja. Iya benar. Datang aja. Jadi nggak usah kalian di luar sana kalau memang keluarganya nggak tahu, kalau memang kalian sudah menyadari apa yang kalian kerjakan itu salah, atau kalian sudah menyadari apa yang kalian lakukan itu nggak ada manfaat sama sekali, stop narkoba, datang ke BNN atau yang bisa mengasih solusi untuk kalian. Kayak mananya gitu, nggak usah takut, nggak akan dikenakan pasal selagi kalian datangnya jangan bawa sabu loh bro. Kalau kalian datang bawa sabu, tapi dengar bro, jangan salah artikan ya. Teman-teman datang yang dengan urin positif
Anak ini yang benar. datang dengan urin positif, Aha. tapi tujuannya untuk Iya, berkomunikasi, benar. menggali informasi dan Iya. pengen berubah, itu welcome, bro. Welcome ya. Nah, segitunya bro. Jadi apalagi yang harus ditakutkan? Gak ada. Ya, apalagi yang Nggak ada. ditakutkan kan gitu. Kalian datang dengan nanti aku dicek urinnya atau bla bla ketahuan. Nggak masalah. Itu kan Nggak masalah. Iya iya benar. Malah itu jadi satu nilai plus, tapi dengan tanda kutip. Benar. Itu jadi satu nilai plus, berarti Bahwa benar, kamu udah ngangkat merah bermasalah. putih gitu. berarti kamu benar sedang dalam bermasalah. Sedang dalam masalah. Gitu. Bukan masalah hukum, bukan masalah di uber polisi, bukan DPO ya. Tapi memang kamu sedang sakit Benar benar. dan kamu butuh diobati. Benar benar. Seperti itu ya bro ya. Keren juga lah kalau kita bicara ini kayaknya memang mungkin next kalau kita datang lagi kita membahas hal-hal baru lagi ya gini ya. Karena untuk masalah narkoba ini mungkin kita orang yang sekian lah, orang yang sejuta sekian atau bahkan semiliar orang mungkin udah banyak juga yang bahas. Siapa tahu ini channel kecil ini bisa nanti merambah ke masyarakat khususnya karena si Romi bagian di mana? BNN Sumatera Barat ya. BNN Provinsi Sumatera Barat. BNN Provinsi Sumatera Barat kita akan fokus ke negeri kita tercinta karena Benar. basicnya walaupun kita stay di Batam ini kita tetap mencintai Minangkabau bro. Jadi makanya Romi datang saya undang ke sini untuk berbicara masalah apa. Siapa tahu mungkin di Padang ini di mana ya. Ada juga kan yang awal di Padang ini di mana sih BNN-nya gitu. Kok setahu kita BNN itu cuma ada di Jakarta gitu kan. Itu BNN nasional, Itu BNN, BNN provinsinya ada di Padang, di Matuai ya namanya. Terus lembaga-lembaganya banyak. Kalau kita bicara tentang Padang, pesisir selatan ada, benar. di Solok ada, Bukit Tinggi ada, Agam ada, Payakumbuh ada rehab, Benar. Padang Kota ada rehab. Nah, jadi sekarang udah banyak. Jadi jangan menganggap yang bisa rehab itu harus ke ibu kota sana atau kemana-mana. Di Padang juga ada. Jadi itulah kita datangkan. Datangkan. Enggak lah. Ini sebenarnya kita undang ke sini. Iya, Bukan dia memang ke sini kita undang ke sini untuk bicara. Semoga ini dapat mencerahkan juga untuk orang sana untuk menambah. Ini sebenarnya kita tadi konsepnya kita mau ngobrol tentang pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Tapi setelah aku pikir-pikir pengakuan dosa, aku juga maksudnya ya udahlah. Dosa kita sementara dosa kita kubur dan kita serahkan sama Tuhan dan kita minta ampunan itu aja. Pengakuannya sama Tuhan aja. Kalau dibicara kayaknya jauh bermanfaat ini. Jadi kalau pengakuan dosa benar tanda kutipnya ntar yang dipetik tuh sama teman-teman di luar sana yang ini nih yang itu. Ini dosanya, ternyata ini dosanya dan akhirnya dia dimanfaatkan dosanya jadi dosa buat pula dia. Benar dan sekarang dia udah alhamdulillah lah. Sekali Belajar untuk bangkit lagi. Saya udah pernah hancur, saya pernah udah terpuruk. Kalau saya bilang saya udah pernah berada di titik yang paling rendah dalam hidup saya dan belajar dari situ sih bro. Karena juga nggak ada satu yang nggak bisa berubah kalau diri kita itu mau berubah. Benar. Itu aja quote-nya. Ya benar. Sebenarnya seperti apapun orang mengubah kalau diri kita itu memang nggak mau berubah ya. Nggak bakalan. Ya. Seorang akan berubah kalau memang bukan dari. Makanya tadi di awal saya bilang 100 kali 1000 kali pun dia masuk program rehabilitasi. Kalau memang dari dirinya nggak pengen berubah, kemungkinannya itu ada, cuman kecil. Benar. Harus banyak support, dorongan dari keluarga. Tapi kalau saya jujur bro, saya berhenti dulu pakai, bukan ikut rehabilitasi. Iya. Karena memang udah jenuh, pengen berhenti. Benar, dicari polisi udah berapa kali, digerebek berapa kali. Tapi alhamdulillah memang Tuhan masih ngasih jalan, nggak sampai berurusan dengan sekian kali atau saya nggak bilang saya hebat loh. Enggak, itu bukan ini ngapain yang hebat? Itu bukan enggak, maksudnya tadi itu bukan prestasi. Beberapa kali digerebek tapi nggak pernah itu bukan karena saya hebat, ini bukan. Faktor keberuntungan dan itu bukan prestasi. Bukan prestasi. Nah, itu karena Tuhan masih menolong kamu supaya kamu itu bisa berubah ke jalan yang lebih baik. Tapi ditegurnya dengan cara yang lain. Ya, makanya ya udahlah. Kalau saya bilang udah jadi bahasa jangki sih, udah bahasa teman-teman di mobil dicicil sekian tahun masuk dalam kaca habis.
Jadi asap, jadi apa, nggak ada gunanya. Udah. Artinya Benar sekali. udah pernah jatuh di titik yang benar-benar saya bilang itu titik terendah sih. Siap, Dan siap. saya nggak pengen balik lagi ke situ. Ya, kalau orang memang udah niat dari hatinya sendiri tanpa unsur paksaan atau Ya. itu memang jarang-jarang. Coba kalau masih ada unsur-unsur Benar. yang apa itu bisa-bisa dia akan suatu saat akan balik lagi. Jadi Karena mungkin memang faktor berhenti itu ada beberapa. Yang pertama, berhenti karena tidak sanggup beli. nah, Kan? Yang kedua, berhenti karena memang sudah datang hidayah benar. atau atas dasar kemauan sendiri. Benar. Yang ketiga, jangan nih berhenti karena udah berhenti bernapas. Itu bukan berhenti lagi. Iya, makanya Itu udah berhenti yang- semuanya. Itu udah yang kecil itu Ya. bisa. Itu memang semua harus berhenti. Ya, itu. Makan pun bernapas pun. Makanya jangan sampai di Iya, titik iya. yang itu. Mendingan di titik yang Benar. kedua aja. Karena Benar, memang benar. udahlah udah nyoba semua kok. Udahlah. Benar. Udah. Nggak keren lagi kok sekarang. Benar. Jadi satu quote untuk pemirsa di luar sana yang mungkin malam hari ini atau yang mungkin lagi nonton video ini dari Bro Romi sendiri, untuk anak-anak yang masih di usia sekolah, kayak mana menerapkan cara mengatasi, kan kadang-kadang dia ngeles tuh, Bu, Pak mau keluar sebentar, pinjam motor dong, mau beli mau tempat teman, pinjam buku segala macam, habis itu pinjam mencret segala macam, bla bla bla. Pulang kan itu yang sekarang marah, apalagi di Batam ini, Bro. Jujur, yang saya lihat itu miris sekali. Dia ngumpul-ngumpul sambil Ngelem. awalnya kan ngerokok aja nih, awalnya ngerokok, terus naik level lah, entah ngelem, entah apa, bla bla bla, segala macam. Dan nggak menutup kemungkinan pastinya nanti akan naik lagi, levelnya akan naik lagi kan seperti itu. Nah, untuk anak-anak itu kasusnya di Padang mungkin banyak juga. Yang anak-anak Ya rata-rata sih bro, SMP, semua SMA, rata-rata ya. STM gitu. Rata-rata sih bro. Rata-rata ya. Nah, ini yang aku mau tanyakan di akhir pembicaraan kita di Iya. malam hari ini. Iya. Anak-anak sekolah ini kan banyak alasan untuk meminta sama orang tuanya, bukan seperti orang yang udah tamat sekolah gitu. Ya kan? Mungkin dia nyuri atau apa seperti yang kita bilang tadi. Kalau anak sekolah ini kan dia masih minta. Ngebohongin seperti yang aku bilang uang praktek lah, bla 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 lah gitu kan. Jadi memang sekarang ini memang yang perlu ditangani itu bukan orang-orang yang di usia 30-an ke atas yang pakai atau 40-an ke atas yang pakai. Share remaja. Kita miris itu ke anak-anak yang kecil itu loh, Bro. Ya, kalau menurut pendapat saya memang tidak ada trik jitu sih ya. Trik Tidak ada jitu trik. memang tidak. Karena seperti yang saya bilang tadi, si produsen dia mencari celah sehalus mungkin, secantik mungkin. Benar. Jadi mungkin bagi orang tua ya kalau istilahnya yang butuh ini butuh itu sekarang teknologi udah canggih, manfaatkan juga. Komunikasi sama guru, Benar. ya kan? Bu, apakah benar anak saya butuh buat beli ini beli itu? Benar. Jangan mentang-mentang kita punya duit terus Benar. anak dikasih aja. Ya itu dia. Terus ya Support aja gitu. kontrol anak itu bergaulnya dengan siapa, terus fisiknya itu seperti apa, terus ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang justru kita lihat ini di luar kewajaran, itu harus dikontrol. Benar. Jadi mungkin kalau saya bilang sekali lagi mungkin ya kalau dia dikasih fasilitas kamar itu sesekali dia datengin, Iya. dicek lemarinya itu ada apa, Benar. di rak-rak bukunya itu ada apa. Terus yang satu Kalau lagi dia udah nolak berarti ada sesuatu. berarti ada sesuatu yang dia simpan. Terus satu lagi ya itu tadi kadang-kadang kita berpikir anak kita butuh kendaraan. Jamnya kita harus Ya, benar-benar. sesuai dengan jam. Jangan lulus saja ya. Seperti itu Jangan mental dia udah lulus. kendaraan itu kemana-mana dia dibiarin aja gitu. Kita pulang jam 12 malam, jam 2 pagi, Ya, jam 3 pagi. itu udah salah. Iya, berarti itu udah salah. Maksudnya kan kadang-kadang ada juga orang tua ini yang super-super nggak tega sama anaknya. Bener. Mentang-mentang dia punya duit, terus nggak tega sama anak. Kan sekarang itu yang bermasalah yang memang orang yang punya duit gitu. Membiarkan dan memfasilitasi anaknya dengan apa saja yang anaknya mau tanpa dikontrol gitu ya kan, Bro? Ya, Itu kan tapi masalahnya. ya itu teknologi juga sekarang menuntut anak-anak harus punya itu. Makanya ya dibutuhkan peran serta memang seluruhnya. Seluruhnya. Jangan siapa lu siapa gue, ngapain lu, biarin aja deh gue ngapain juga bingung, pusing ngurusin urusan lu, jangan. Benar-benar. Jadi pesan terakhir saya di malam hari ini untuk kalian di luar sana, para orang tua atau para kerabat yang memang udah melihat indikasi ada tetangga atau saudara yang memang udah
nampak kecanduan gitu, nggak usah sungkan-sungkan untuk berkonsultasi dengan bener. pihak yang berwenang. Cari tahu atau di mana gitu ya kan. Nggak usah berpikir macam-macam dulu. Iya. Pokoknya konsultasi dulu seperti itu ya kan gitu. Cari informasi yang benar di tempat yang benar. Cari informasi yang benar tempat yang benar gitu. Jangan mencari informasi tentang rehabilitasi itu di pasar ikan, itu Anda Iya. salah. Oke, Gin, selamat malam. Terima kasih udah datang. Terima kasih, brother. Ya kan. Besok balik ya. Siap, besok pulang. Besok pulang hati-hati. Padang. Salam-salam untuk Padang Setan. Kapan ini pulang? Siap. Mungkin di Batam ini ya. Pulang ntar di bawah nih, di bawah. Iya, di bawah. Batam ini saja dulu gitu. Iya. Secara waktu. Oke, itu tadi pembicaraan kita dengan Romi. Kebetulan dia dari Padang, datang ke sini dalam tugas juga mungkin ya. Ya. Nanti next mungkin ada kesempatan panjang lagi, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan tentang masalah drug narkoba segelintir ya, mungkin bisa menambah ilmu pengetahuan Anda sedikit juga di sini. Dan jangan lupa di bawah nanti saya taruh link deskripsinya BNN atau kontak personnya Romi. Ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.